Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat malam ya pada teman-teman semua di Puntansi. Ini kelas gabungan lagi sesuai dengan permintaan kalian ya. Jadi saya mengikuti apa yang menjadi kesepakatan kalian diminta di hari atau di malam hari ini. Minggu 19 September 2021. Oke, ini kelas gabungan, berarti ini kelas D ya, kecuali kelas D. Ada kelas E nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, kalau minggu atau hari Sabtu lalu ada sekitar 100, berarti hari ini harus 110-an ya, kurang lebih 110, 111. Ini baru 105 yang hadir. Oke, karena di akuntansi mungkin materinya hampir sama ya, sampai mana, bahkan ini ada yang dua ya, ada Salma sama Alvira. Cuma 2 orang nih yang gabung ya, 2 orang. Untuk absen silakan ya di form untuk pemantauan yang resmi. Untuk kehadiran di sini saya pantau juga karena setiap kuliah direkam ya. Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan karena memang bab 2 ini bab yang sangat panjang gitu ya. Kita baru selesai bab 2 juga, belum selesai maksudnya ya. Oke, kurang lebih bab 2 sampai mana ya? Untuk ini kan hampir seragam lah. Baru sesi 1 kalau nggak salah ya, pembahasan terakhir. Betul? Betul, Pak. Oke, berarti kita lanjut ke sesi 1, sesi 2. Ya mudah-mudahan kalau kita lihat waktu ya, mudah-mudahan bisa selesai semua. Atau paling tidak sampai orde lama lah ya. Oke, kita akan memasuki fase penting sebenarnya di sejarah Pancasila, yaitu di era kemerdekaan ya, atau proses perumusan Pancasila. Untuk itu saya memohon kepada Anda, ya sambil tugasnya, mungkin yang sudah mengerjakan tugas, Anda sambil buka-buka tugasnya. Kalau nanti ada pertanyaan yang perlu saya jawab, akan saya random untuk pertanyaannya, karena tidak mungkin kalau semua kelas bertanya semua. Dan untuk bahan ajarnya pun, untuk buku yang sudah ada, Anda sambil baca-baca buku. Karena mungkin saya akan menggunakan metode lain ya, yaitu interaktif dengan kalian semua. Dan untuk poin-poin pertanyaan, akan saya kasih pertanyaan untuk kita diskusikan, ya, untuk menguji mungkin pengetahuan Anda juga ya. Oke, kita akan masuk ke fase perumusan Pancasila ya. Karena setelah pergerakan nasional muncul Sumpah Pemuda ya, masuk ke tahun 30, tahun 40-an. Nah, coba saya tes dulu ya, siapa yang berani untuk berbicara, yaitu di menjelang kemerdekaan atau tahun 40-an. Apa ya coba yang terjadi di era itu yang berhubungan dengan proses perumusan Pancasila dan proses kemerdekaan ya, setelah Sumpah Pemuda. Sebutkan nama ya, kelas dan nomor absen. Yang terjadi saat perumusan Pancasila. Sebutkan nama yuk dulu. Siapa coba nama? Siapa yang nggak apa-apa, ngomong aja dulu. Nah, ini ada teman saya di samping saya. Siapa ini? Mutiara, Pak. Bentar, mau nanya dulu. Mutiara dari mana? Dari kelas A. Kelas A absen? Pak, absen. Aduh, 11. Lupa Bapak. Bentar. 11 kayaknya, 11. Ya, oke, kamu mau bertanya atau mau saya tanya? Tadi teh kata Bapak apa kegiatan yang peristiwa ya, yang perumusan Pancasila. Ada zaman apalah di Indonesia? Setelah Sumpah Pemuda, setelah itu menjelang yang berhubungan dengan perumusan Pancasila dan kemerdekaan Indonesia.
mau nyobain jawab, Pak. Ya Bentar. silakan langsung. Jadi pada saat periode perumusan dan pengesahan Pancasila itu ada beberapa kejadian. Yang pertama saat perumusan Pancasila yang paling pertamanya itu adanya penjajahan Jepang selama Oke, 3 tahun. kenapa? Oke, udah. Ya. Berarti betul ya. Berarti masuk ke penjajahan Jepang ya. Kenapa Jepang bisa ada di Indonesia? Apa yang telah dilakukan oleh Jepang? Jepang datang ke Indonesia itu mencari simpati karena dia udah kalah yang Hiroshima Nagasaki itu. Belum ke Nagasaki. Oh, kan Bapak yang itu yang 3A itu ngasih janji. Iya, itu kenapa Jepang tiba-tiba ada di Indonesia? Apa yang dia lakukan? Coba. Kalah di Perang Dunia Kedua. Iya. Nah, ini kurang nyambung sebenarnya logikanya atau sejarahnya. Karena masuknya itu di tahun 40 berapa coba? Jepang pertama kali datang ke kita tahun berapa? Tahun berapa? Jadi belum kalah, Jepang itu belum kalah. Makanya Jepang ada di Indonesia itu dia bukan kalah. Oh, tapi sebaliknya. mencari bantuan ya? Iya, jadi nggak langsung ke kalah dulu, tapi Jepang masuk ke Indonesia bukan berarti kalah ya. Terdesak ya, jadi nyariin. Bukan, sebaliknya. Coba, oke, udah. Mutiara udahlah, kamu udah ngasih jawaban, udah dapat bintang. Coba Pak. Coba yang lain. Coba Pak. Nama, sebutkan nama, alamat, nomor sepatu. Alamat Jalan Petir nomor 12. Siapa? Oke, Muhammad Adam. Adam dari kelas? Kelas C, Pak. Kelas C, Adam. Adam. Absen? Absen 46. 46. Ini nomor Valentino Rossi benar ini ya? Iya, Pak. Mantap. Jadi pada tanggal 8 tahun 1942 Jepang Belanda menyerah ke Jepang. Lalu rakyat Indonesia seolah-olah mendapatkan bantuan dari Jepang dan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan propaganda 3A. Terus setelah itu menuju perumusan Pancasila, Jepang membantu Indonesia membuat BPUPKI atau BPU. Oke, udah kamu udah bisa inilah. Coba kapan sidang BPUPK yang pertama itu? 28 Mei sampai 1 Juni. 29. 29. Iya. Oke, udah ya. Adam sama Mutiara udah dulu ya. Bapak maaf tadi Mutiara itu absen 12. Salah. Iya, berarti nggak apa-apa, kamu kan 11-12 berarti. Sama siapa entah 11-12-nya ya. Oke, Adam dan Mutiara ya. Sementara kalian kalau nanti mau jawab silahkan, tapi kita kasih dulu ke yang lain ya. Nah, kita akan masuk ke fase terpenting ya. Bahwa tadi betul bahwa Jepang itu mengalahkan Belanda ya. Atau Belanda berhasil diusir oleh Jepang atau diambil alih oleh Jepang ya. Artinya dalam kondisi perang, kalau perebutan kekuasaan, siapa yang menang adalah yang berkuasa dan kalah adalah yang harus menyerahkan kekuasaan ya. Kan dengan waktu yang sangat singkat Jepang berhasil mengalahkan Belanda, kemudian juga membuat provokasi ataupun juga membuat simpati lah, karena memang Jepang diterima dengan baik oleh tokoh-tokoh Indonesia seperti oleh Bung Karno dan kawan-kawannya ya. Karena memang Jepang dengan selain propaganda 3A juga tadi betul sudah oleh Adam dijelaskan bahwa sebagai bukti Jepang merayu simpati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan adalah dengan membentuk BPUPK ya. Ingat ini kalau di kita di sini jangan BPUPKI ya, karena istilahnya ini bukan belum ada Indonesia saat itu. Belum lagi juga perwakilannya di sidang itu belum mewakili seluruh Indonesia karena hanya Pulau Jawa dan Madura ya. Walaupun ada tokoh-tokoh dari Sumatera, ya mereka bukan mewakili daerah Sumatera, tapi yang telah berdomisili lama di Jawa ataupun di Jakarta lah, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti kita akan masuk ke sidang BPUPK ya, salah satu sidang yang penting ya. Walaupun sebenarnya kalau nanti kita analisis Jepang itu PHP gitu ya, tidak benar-benar serius untuk membuat kita merdeka ya.
Tapi apapun itu ya, baik itu PHP maupun tidak, artinya bahwa Jepang membentuk badan tersebut dan dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa saat itu ya untuk menyiapkan ya, kemerdekaan. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya tadi kan sudah dijawab oleh Adam ya mengenai BPUPK yang pertama tanggalnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, silakan ke yang lain ini yang siap. Apa agenda BPUPK? Yang pertama ya, apa agendanya? Siapa ketuanya dan apa hasilnya? Coba siapa? Jadi sidang yang pertama ini ya. Sidang. Menjawab. Silakan BPUPK pertama. Siapa? Ega Agustina, Pak. Kelas D, absen 11. Kelas D. Kelas D absen 11. B atau B? Atau D? D. Oh, kelas D baru ikut sekarang ya, absen 11. Silakan. Jawab. Sidang BPUPKI yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu membahas tentang dasar negara dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dan hasilnya? Hasilnya itu kalau nggak salah ada tiga pendapat dari Muhammad Yamin, Soekarno, sama Muhammad Hatta ya Pak, kalau nggak salah. Tahu. Belum ini Pak, tapi kalau nggak salah itu jadi rumusan yang dihasilkannya itu ada 3 pendapat. Nah, yang paling mendekati itu usulan dari Insinyur Soekarno, Pak. Kapan Soekarno itu mengusulkan itu berpidato? Di tanggal berapa kalau Soekarno berpidato? 1 Juni. Oke, di 1 Juni di hari terakhir ya. Oke, terima kasih ya Ega. Jadi memang betul tanggal agendanya. Jadi memang kalau kita renungi gitu ya, kenapa begitu hebatnya generasi 45 atau anggota yang ikut serta dalam sidang BPUPK, terutama Dr. Rajiman itu kan seorang dokter ya. Kenapa dipilih sebagai ketua? Menurut beberapa catatan sejarah, dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, Dr. Rajiman itu dari sisi usia dia paling senior ya. Sudah memasuki kurang lebih 65 tahun. Sementara ketika itu Bung Karno, Bung Hatta mungkin masih di bawah 50 ya, 45 sampai 50 tahunan lah usia yang lainnya. Sehingga beliau dipilih menjadi ketua dan memang hebat gitu ya. Ini kan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tapi agenda utama yang beliau lontarkan ya kurang lebih seperti ini. Kalau nanti negara yang akan kita bentuk itu merdeka katanya, apa dasarnya? Jadi memang itu yang mereka pikirkan gitu. Kan menyiapkan negara yang akan merdeka. Tentunya itu kan pemikiran yang hebat ya. Pemikiran yang mungkin tidak akan terpikirkan oleh generasi kita. Kalau seandainya sekarang misalnya taruhlah yang menjadi anggota BPUPK itu adalah anggota MPR atau DPR sekarang seperti Krisdayanti dan kawan-kawan lah yang kemarin ramai juga ya mengenai gajinya gitu, yang dipilih rakyat dan mendapat gaji besar. Mereka kan tidak punya gaji, tidak dipilih. Mereka bersadar lah, mereka melakukan usaha sadar untuk merumuskan apa yang disebut dengan sidang BPUPK itu. Tanpa pamrih tentunya. Tapi yang mereka pikirkan ya itu dasar. Mungkin logikanya ketika mereka adanya mau membangun rumah gitu kan yang dipikirkan itu pondasinya apa kan, dasarnya berarti itu sudah betul gitu, logika berpikirnya, bukan apa etalasenya, bagaimana jendelanya, bagaimana pintunya, bagaimana kursinya, bagaimana misalnya di dalam rumahnya gitu ya, isinya dan sebagainya, tapi pondasinya. Mungkin kalau sekarang yang anggota MPR sekarang kalau ada sebuah agenda seperti itu dengan karakter yang sekarang, saya yakin tidak akan ke sana ya. Mungkin mereka akan berpikir nanti kalau merdeka saya jadi apa gitu kan. Apakah jadi presiden, apakah wakil presiden atau menteri atau apa. Jadi perebutan jabatan kekuasaan. Sementara mereka sampai proklamasi bahkan sampai PPKI tak ada satupun yang memperebutkan jabatan kekuasaan ya. Jadi mereka benar-benar memikirkan tentang konsep bernegara dulu ya sebelum memikirkan jabatan maupun kekuasaan. Namun hasilnya tadi ya
memang dalam beberapa catatan yang kita kenal di sekolah khususnya itu hanya 3 orang yang berpidato ya, yaitu Insinyur Supomo, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Padahal dalam risalah yang asli sebenarnya semua anggota BPUPK itu berbicara ya, termasuk tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah ya, ketua Muhammadiyah juga berpidato. Bahkan dalam film BPUPK itu ada perdebatan juga sebenarnya rumusan-rumusan dari Islam maupun yang nasionalis ya dari sidang-sidang pertama itu. Bahkan yang miris juga yang ada konflik nantinya Muhammad Hatta pun tidak ditulis oleh sejarah sebagai perumus Pancasila ya, atau yang berpidato di sidang yang pertama. Karena itu kan kepentingan Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin sebagai Menteri Pendidikan saat Indonesia merdeka, sehingga dia punya kepentingan untuk ya yang membuat buku, membuat kurikulum kan Muhammad Yamin ya. Dan salah satu tokoh yang dirugikan oleh Yamin adalah Hatta. Tapi itu biarlah mereka yang sejarah yang ini ya, karena kita mengakui kedua-duanya baik Yamin maupun Muhammad Hatta adalah dua tokoh besar yang berjasa. Alasan mereka konflik itu urusan mereka, dan kita sebagai generasi muda tentunya tahu bahwa ada referensi yang mengatakan Muhammad Hatta pun salah satu tokoh yang berpidato ya, termasuk tokoh-tokoh yang lain yang enggak ditulis oleh Muhammad Yamin ataupun oleh kurikulum sejarah di sekolah-sekolah yang mungkin sudah lama ya dipelajari, hanya 3 tokoh yang berpidato. Namun Bung Karno sebagai pembicara terakhir ini yang menarik ya, karena Bung Karno apakah mungkin karena dia atau beliau sebagai tokoh yang paling bukan berjasa sih, tokoh yang paling fenomenal di saat di era di angkatan itu gitu ya. Dan mungkin juga kebetulan sebagai pembicara terakhir, kalau pembicara terakhir kan biasanya bisa lebih mengomentari ya kelemahan-kelemahan dari tokoh-tokoh sebelumnya ya. Bahkan setelah mungkin melihat semua pembicara, Bung Karno mengatakan kurang lebih seperti ini. Dari hari pertama sampai sekarang, kata Bung Karno, tuan dan puan berpidato di sini tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan dari saudara Paduka yang mulia, yaitu Dr. Rajiman ya, tentang apa dasarnya. Dan dari semua tokoh itu ya hanya Bung Karno yang menjawab langsung apa permintaan dari Dr. Rajiman. Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila ya di 1 Juni. Termasuk juga beliau menawarkan konsep-konsep rumusan-rumusan Pancasila. 5 sila. Bahkan kalau 5 sila itu terlalu panjang, kata Bung Karno bisa diringkas menjadi trisila, 3 sila ya. Bahkan kalau trisila juga itu masih kepanjangan, ada konsep yang lebih sederhana yaitu eka sila. Itu pidato Soekarno di 1 Juni ya. Tetapi ini yang menjadi catatan, 1 Juni sampai 1 Juni itu belum ada kesepakatan ya tentang apa rumusan-rumusannya. Sehingga sebenarnya Pancasila ataupun sidang yang pertama ini sampai 1 Juni itu baru menghasilkan istilah atau nama Pancasilanya saja. Jadi belum ke konsep-konsepnya ya. Coba ada yang bisa membantu membacakan rumusan Pancasila Soekarno itu apa? Saya, Pak. Bapak sedengannya. Sekarang kelas D absen 44. 44. Kelas D ada yang ikut sekarang juga ternyata ya, banyak juga. Silakan sekarang. Ya. Sila 1, kebangsaan nasionalisme. Sila 2, perikemanusiaan internasionalisme. Sila ketiga, mufakat demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sama nggak dengan yang sekarang kita pelajari atau kita sering bacakan 1 Juni? Beda, Pak. Beda ya. Artinya ini yang sering saya ungkapkan ya. Tanpa mengesampingkan seorang Soekarno, betul. Bahkan ini kata Soekarno sendiri, saya itu bukan satu-satunya penggali dan perumus Pancasila atau pengusul Pancasila, tapi hanya salah satu. Termasuk rumusan Soekarno pun belum diterima oleh anggota BPUPK. Ya. Makanya dari itu, waktu tahun lalu ya, saya termasuk orang yang dengan forum Rembuk Nasional, dengan semua tokoh-tokoh dan dosen-dosen seluruh Indonesia, menolak adanya undang-undang HIP ya, haluan ideologi Pancasila. Dengan 2 alasan ya. Pertama dari sisi
sistematika hukum pun itu cacat hukum ya. Karena cacat hukum ya Pancasila itu kan dasar negara, betul nggak? Paling tinggi kedudukannya. Sementara HIP atau ini undang-undang levelnya. Undang-undang haluan ideologi Pancasila. Masa Pancasila dijadikan undang-undang? Undang-undang itu jauh di bawah Pancasila ya levelnya. Ini adalah sumber dari segala sumber hukum. Sementara undang-undang adalah hukumnya gitu. Ini sumber dari segala sumber hukumnya. Yang alasan yang kedua juga hanya berisikan rumusan 1 Juni. Ya. Karena di sana dikatakan ada Trisila, ada Ekasila. Hanya membicara. Ini khawatir menjadi kultus seolah-olah bahwa negara ini milik Soekarno, milik keluarga Soekarno. Ya. Atau mohon maaf kalau lebih ini lagi mungkin ini hanya milik PDIP mungkin kalau karena PDIP yang berkuasa gitu. Padahal Bung Karno sendiri tidak mengakui hal itu, ya. Tidak mengakui sebagai sebagai satu-satunya sekali lagi, tapi hanyalah salah satu. Oke, Sekar. Berarti 1 Juni belum selesai ya? Belum selesai di rumusan. Untuk menyelesaikan konsepsi rumusan Pancasila, ini maaf, Ainur Ridho, mohon maaf. Kalau bisa background-nya jangan background partai gitu ya. Walaupun dengan maksud Anda misalnya itu, ya saya beberapa kali menegur ya, di beberapa kelas juga ada yang memakai simbol-simbol partai, mohon maaf saja. Ya, khawatir Anda membawa nama partai gitu ya. Silahkan kalau untuk pilihan partai politik itu silahkan urusan. Di luar kelas, sekali lagi saya tidak melarang siapapun ya. Baguslah ada generasi muda yang ikut partai politik ya. Tapi kalau di ranah akademik ya kita seobjektif mungkin ya. Ada sejarah, kita buka aja sejarah gitu ya. Tanpa berbicara kalaupun memang ada perbedaan pendapat, oke kita berdebat aja di pendapatnya gitu. Oke ya, jadi untuk masalah ideologi, masalah pilihan politik itu silahkan. Tapi untuk urusan akademik, ya kita buka aja ya. Apa yang telah pernah terjadi sesuai dengan kemampuan saya juga dan juga mungkin juga pengetahuan Anda. Oke, saya lanjut ya. 1 Juni belum selesai, berarti kita lewat ke 22 Juni. Maaf ya, berarti belum selesai. Artinya ada sidang lanjutan ya untuk membahas rumusan-rumusannya. Coba bisa menjelaskan nggak, Sekar Arum? Bisa menjelaskan nggak setelah 1 Juni? Karena ini belum selesai sidang yang pertama, maka ada apa? Pada 22 Juni yang berada di Jakarta berkumpul di rumah Soekarno. Ada 38 orang. Dari 38 orang tersebut diambil 9 untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Untuk apa? Untuk merumuskan apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Oke, terima kasih Sekar. Coba ada yang lebih spesifik nggak mengenai itu kapan terjadinya, apa nama peristiwanya, dan apa hasilnya setelah 1 Juni ya. Masih lanjutan dari sidang yang pertama sebenarnya ini ya. Karena yang buntu adalah 1 Juni itu belum ada rumusan ya. Belum disepakati rumusan. Coba apa nama sidangnya atau rapatnya dan apa hasilnya? Sidang panitia 9, bukan? Oke, lanjut aja. Yang lain dulu. Mutiara, diam ini dulu. Maaf, Pak. Coba yang lain. Sambil baca aja nggak apa-apa ya. Ini baru ada 4 orang nih yang berpartisipasi. Yang panitia 9 bukan Pak? Ya, sebutkan aja nama. Namanya siapa? Nama saya Bella Kalyana dari kelas B absen 55. Bella. Kamu kalau bagus namanya bisa jadi Bella Negara nih ya. Di sini disebutin kalau yang ada di Jakarta kumpul di Udah rumah itu mah ya. Soekarno. Langsung aja apa nama sidangnya, apa hasilnya gitu. Yang dibentuk yang di 9 panitia untuk namanya apa itu? Pembukaan UUD. Nama apa, coba? Namanya apa? Rapat apa namanya? Atau sidang apa?
Coba lebih jelas lagi, Bella. Rapat apa namanya? Rapat panitia. Rapat panitia. Iya. Ada yang bertanya, Pak, kenapa kok 9 orang? Kok rapat panitia 9? Ya namanya juga 9 orang, ya mungkin kalau 10 ya rapat panitia 10 ya. Atau rapat panitia 38 ya. Apa coba hasilnya? Betul itu pembukaan, tapi nama aslinya apa sebelum pembukaan itu? Bella? Hasil dari yang Iya, rapat pertama iya, masih apa itu? Ini kan ditemukan pembukaan undang, kesepakatan tapi nama aslinya apa? Nama asli dari ini kan ada nama lain ya dari pembukaan itu. panitia kecil bukan Pak? Bukan hasilnya ini. Jakarta Charter. Jakarta bukan? Piagam Pak, Jakarta. sebutkan nama-nama aja, nama-nama biar Anda punya bintang ya, punya poin yang bisa Piagam bicara. Jakarta, Pak. Piagam Siapa? Jakarta. Coba nama dulu. Rizal Rizal Nugraha. Kelas E Rizal Nugraha kelas E absen. 43. Kelas E emang nggak ada 43 ah. Ada, Pak. Kelas E. Oh, kelas C, Pak. Kelas C. kelas E. Oke, coba apa nama itu? Nama dari Piagam pembukaan Jakarta apa namanya? Piagam Jakarta. Atau ya tadi ada yang bilang Jakarta Charter. Jakarta Kan Charter. kalau Muhammad Yamin Iya. sebutnya itu Mukadimah. Coba apa hubungan antara pembukaan atau Jakarta Charter, Piagam Jakarta dengan Pancasila? Coba Rizal. Perbedaannya, Pak. Hubungannya. Kita ini sedang merumuskan Pancasila di 1 Juni itu ya, tapi belum selesai. Nah, tiba-tiba di 22 Juni itu malah menghasilkan Piagam Jakarta. Apa hubungannya dengan Pancasila? Ini sambil Anda belajar memahami bab 3 sebenarnya ya, di bab 2 bagian ini. Untuk memastikan dan pendapat keputusan dari kekasan sebelumnya, bukan, Pak? Iya. Hubungannya kira-kira betul itu untuk memastikan ya. Dibuat sebuah rumusan, sebuah panitia kecil, panitia 9 yang beranggotakan 9 orang itu ada 4 orang dari golongan Islam ya, 4 orang golongan nasionalis dan 1 orang Soekarno. Nah, ini saya tanyakan apa hubungannya antara rumusan Pancasila dengan Piagam Jakarta atau dengan pembukaan itu? Kan yang belum selesai adalah rumusan Pancasila. Kok kenapa ini yang dihasilkannya Piagam Jakarta? Di mana hubungannya gitu? Coba ada yang bisa bantu? Mutiara, Pak. Mutiara jangan dulu. Oh, jangan dulu. Di paragraf Nama. Aura. Yang udah jangan dulu ya. Aura, Pak. Aura Anjani dari Kelas C, absen 12. Aura kelas C absen 12. Piagam Apa? Jakarta untuk menyepakati rumusan-rumusan Pancasila. Iya, di mana itu hubungannya? Coba jelaskan secara spesifik. Emang di mana? Kan harus jelas gitu ya. Tahu kan pembukaan tuh apa? Pembukaan tuh ada berapa alinea, ada berapa kalimat? di paragraf keempat. Ya, coba yang saya tanya dulu Aura dulu. Aura, bisa nggak? Harus jelas di mana letaknya ya. Apakah di bujurna, apakah di tarangna? Atau di jero beteungna ya. Atau di hatinya dan hatiku. Di sila pertama yang alinea ke-7, di sila pertama mengoreksi 7 kata dalam sila pertama. Enggak, belum ada koreksi. Justru Piagam Jakarta itu menyepakati ya rumusan yang disebut dengan rumusan Piagam Jakarta. Oke, udah terima kasih lah Aura. Coba bantu sama yang lain.
Saya Ini harus paragraf. benar-benar ini ya. Coba yang belum sebutkan nama aja dulu. Agis Febrian. Agis, oke Agis. Yang saya dengar Agis dulu ya. Agis dari Agis kelas? Dari kelas B, absen 14. Agis B 14. Coba jelaskan. Karena di Piagam Jakarta pada alinea keempat mengandung rumusan dasar negara. Yang 5 itu, Pak. Disebutkan coba. Rumusan Pancasila di Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, itu, Pak. Terima kasih. Jadi itulah yang dimaksud dengan rumusan Pancasila yang sah ya, yang sampai Piagam Jakarta. Itu rumusan yang sah pertama kali gitu. Dan disepakati sebagai bukti kesepakatannya adalah semua anggota panitia 9 itu menandatangani Piagam Jakarta ya. Sekali lagi saya katakan ya, termasuk dari golongan nasionalis itu ada seorang non-Islam namanya A.A. Maramis ya, itu beragama Kristen. Dan Soekarno juga sebagai tokoh nasional yang menjadi ketua ya. Tentu Soekarno kan diakui oleh dua kelompok ya sebagai cerminan dan wakil kelompok Islam maupun kelompok nasionalis. Karena saat itu Soekarno sedang mesra-mesranya dengan kelompok Islam. Kenapa saya katakan demikian ya? Karena Soekarno itu kan baru datang dari Bengkulu menjelang penjajahan Jepang itu. Di Bengkulu itu Soekarno awalnya kan bersama Ibu Inggit Garnasih ya. Yang ibu kosnya yang dinikahi di Bandung itu, dia dibuang kemana-mana, dari Pulau Ende ke Pulau Rote sampai ke Bengkulu, dan di Bengkulu dia bertemu dengan Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati itu yang sekarang mungkin ibunya Megawati ya, orang tuanya Megawati dan adik-adiknya Megawati, itu adalah seorang anak Muhammadiyah gitu ya, orang tuanya. Dan Soekarno pada saat itu juga memang dekat ngaji dengan Muhammadiyah, bahkan sampai menikahi Ibu Fatmawati dan menceraikan secara baik-baik Ibu Inggit ya menjelang penjajahan Jepang. Dan Ibu Inggit itu kan orang yang lebih sepuh ya, jauh kurang lebih beda hampir 40 tahun usianya dengan Bung Karno. Sementara Bung Karno kan masih muda ya, dan dia tidak punya keturunan dengan Ibu Inggit, dan akhirnya dia menikah setelah menceraikan Bu Inggit menikahi Ibu Fatmawati. Dan itulah kurang lebih Soekarno bisa menerima ya konsep Piagam Jakarta dan meyakinkan mungkin ya semua anggota panitia 9 dan tanpa ada pertumpahan darah saya yakin ya mereka semuanya dengan sadar diri itu menyepakati rumusan Pancasila khususnya di sila pertama yang nanti akan diperdebatkan di 18 Agustus di pengesahan ya. Oke, jadi kita ini selesai sebenarnya bukan selesai. Kita bisa melihat di sini logika berpikir. Ini juga adalah bahan kajian bab 3 ya, biar nanti Anda bab 3 tinggal konsep-konsep intinya ya. Nah, berarti ini sudah punya Pancasila, sudah punya pembukaan atau di sini juga awalnya dari Piagam Jakarta ya. Jadi Piagam Jakarta itu adalah ya pembukaan. Atau pembukaan itu adalah diambil dari Piagam Jakarta yang dibahas 1 hari ya di 22 Juni oleh panitia 9. Jadi Pancasilanya ada pembukaannya. Ini disebut dengan Stat Fundamental Norm ya. Di buku coba Anda lihat lah kalimat aslinya. Stat itu adalah kaidah dasar bernegara ya. Karena yang termuat dalam pembukaan adalah dasar negara. Kenapa Pancasila itu sebagai dasar negara? Karena termuat dalam pembukaan. Pembukaan adalah dasar negara. Karena semua yang termuat dalam pembukaan adalah dasar negara. Termasuk ya rumusan-rumusan Pancasila. Kita masuk ke sidang yang kedua ya. Mudah-mudahan ini selesai sampai dekret presiden ya. Saya tidak mau lebih dari jam 9 sebenarnya. Takut kaburu nonton si Andin. Oke, siapa yang mau menjelaskan sidang yang kedua? Kapan? Saya Pak, Freddy Pak. Oke, Freddy. Yang saya dengar Freddy ya. Apa-apa. Silakan Freddy. Dari kelas D Pak, absen 4. Freddy, kamu kemarin ikut nggak kelas kemarin? Kelas Sabtu? Setengah ikut Pak. Ada kendala dalam jaringan, terus lagi di jalan juga. Oke, nanti oke Freddy lah. Kalau nanti Freddy udah dulu ya. Kelas D Freddy.
Kecuali mentok nanti kalau temannya nggak ada yang ini. Kelas Ya, D, coba ya. Freddy apa? Ya, sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli diketuai oleh Soekarno dan timnya oleh Dr. Andes Muhammad Hatta diketuainya. Terus agendanya membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Terus hasilnya pasal-pasal dalam undang-undang dan termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Nah ini oke, jadi hasil adalah rancangan ataupun undang-undang dasar ya. UUD 1945 yang lengkap. Atau disebut juga ini adalah, ada yang mengatakan ini disebut juga dengan menghasilkan batang tubuh ya. Atau pasal-pasal UUD 45. Inilah yang disebut dengan konstitusi negara kita ya. Atau hukum dasar. Hukum tertinggi adalah konstitusi. Atau sumber hukum, ini banyak istilahnya ya kalau Undang-Undang 45 itu. Bisa sumber hukum, bisa konstitusi, bisa hukum dasar. Kok sumber hukum? Iya, ini belum hukum, baru sumber. Nah, bagaimana Pancasila? Nah, kalau Pancasila ini sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi yang menjadi sumber hukum kan bukan hanya UUD 45, ada nanti misalnya yang tata tulis ya. Dari mana sumbernya? Dari Pancasila kan gitu. Karena sumber dari segala sumber hukum. Jadi ini adalah kalau misalnya ini pembukaan yang termuat di sini Pancasila ya, dasar negara. Kalau dalam Islam misalnya kalau berbicara kitab suci umat Islam, Piagam Jakarta itu baru surat Al-Fatihah mungkin ya, seperti itu. Belum ada ayat-ayat yang lainnya yang lebih rinci. Nah sementara kalau Undang-Undang 45 atau batang tubuhnya atau pasal-pasalnya adalah ya sudah lengkap ya. Kalau yang asli itu ada 37 pasal yang dibahas oleh BPUPK kedua itu. Kalau yang sekarang kan diamandemen oleh MPR tahun 2002 ya, selama 3 tahun, tahun 99 sampai 2002 sebanyak menjadi 73 pasal. Jadi balik dari 37 menjadi 73 pasal. Kalau dulu zaman Orde Baru tuh semuanya harus hafal ya. Ada Pancasila, ada butir-butirnya. Ada Undang-Undang 45 dengan pasal-pasalnya harus dihafal oleh siswa. Saya juga termasuk yang pernah menghafal, tapi lupa lagi ya. Karena mungkin terlalu banyak menghafal Al-Quran. Enggak ya. Oke itu. Dan tentang, ya kita udah punya ini ya. Udah punya segalanya. Kalau diibaratkan kita mau menyiapkan pesta perkawinan, ya sudah lengkap ya. Ini kan ya bekal bagi sebuah negara. Kalau bagi pengantin adalah ya mungkin sudah punya mas kawin dan seperangkat alat somainya gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke berikutnya. Kita sudah punya segalanya nih ya. Sudah punya dasar negara, sudah punya undang-undang dasarnya. Lalu tinggal bagaimana ini Indonesia? Saat itu ya bulan Juli ya. Menjanjikan kemenangan. Berarti tinggal bagaimana nih setelah punya segalanya, kan kita ini sedang menuju Indonesia apa nih? Merdeka. Iya, ini kan masih sidang persiapan kemerdekaan, jadi menuju Indonesia merdeka. Lalu bagaimana setelah 16 Juli? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba, siapa? Pembentukan PPKI. Rose, ya oke Ros. Apa Pak Ros? Sebutkan namanya, kelasnya dan absennya. Nama Rose Simamora dari kelas C, absen 11. Selanjutnya itu pembentukan PPKI pada tanggal 9 Agustus dan diketuai oleh Soekarno. Oke, apa PPKI itu? Panitia pembentukan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pak. Oke, jadi jangan ingat ininya ya. Saya mau tanya apa coba WC? Tahu nggak? Karena kadang-kadang kita ini tahu singkatan tapi nggak tahu artinya ya. Apa SPBU? Coba.
Kalau bahasa Inggris apa? Kalau mudah, kalau SPBU, kalau kan kita kadang nggak tahu ya apa itu SPBU. Mudah aja kalau apa bahasa Inggrisnya SPBU coba. No smoking ya bahasa Inggrisnya. Coba aja lihat SPBU. Kalau bahasa Inggrisnya kekeset apa? Kekeset. Ada kan tempat ya kaki gitu. Welcome. Oke, Ros. Betul ada dibentuknya PPKI ya sebagai mungkin lembaga yang lebih resmi lagi ya, panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tetapi kita lihat dengan janji Jepang, benar nggak Jepang itu sebenarnya janjinya akan ditepati? Memberikan hadiah kemerdekaan atau memberikan Indonesia merdeka. Benar nggak? Tidak Pak. Tidak. Kenapa tidak? Why not? Alasannya. Lihat kondisi Jepang saat itu ya, saat dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, hari ke hari, minggu ke minggu. Kumaha nasib Jepang ya dalam Perang Dunia Kedua ya khususnya. Kalau nggak salah Pak, karena waktu itu Jepang menyerah pada sekutu. Oke, kenapa menyerah pada sekutu? Karena ada yang pengeboman bukan Pak? Iya, jangan tanya balik dong. Kamu bilang aja bahwa itu kan ada peristiwa ya. Kan sejarahnya sudah pasti itu kan. Iya Pak, yang pengeboman. Ya, jadi ada peristiwa itu. Coba ada yang bisa lebih menjelaskan nggak peristiwa sebelum kemerdekaan? Hiroshima Nagasaki bukan Pak? Ya. Bom. Sebutkan nama. Desa Indriani Pak. Dari kelas C. Kelas C. Lise atau Lise? Absennya? Absen 7. Apa? Coba jelaskan. Posisi Jepang pada saat Perang Dunia Kedua sudah semakin lemah, terutama setelah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga tidak memungkinkan untuk Jepang memenuhi janjinya kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Sehingga pada saat itu ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya peristiwa apa? Ya, Insinyur Soekarno diasingkan diasingkannya Pak. Nggak tahu. Dibawa paksa. Diculik. Oke, udah. Itu yang kamu ketahui itu sampai dengan Stengelok. Mungkin harus saya luruskan ya. Jadi Jepang itu tadi kan kata Ros, Jepang itu tidak menepati janji. Logikanya begini, kalau Jepang sudah kalah oleh sekutu akibat pengeboman 2 kota pusat kotanya kan yang dihancurkan oleh Amerika itu, Hiroshima Nagasaki kan kota industrinya, kota yang memang sumber utama di Jepang saat itu. Dia otomatis sudah tidak mampu lagi, sudah menyerah tanpa syarat. Kalau sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Jepang itu sudah tidak lagi berhak memiliki siapa? Indonesia. Nah, sudah tidak punya hak lagi untuk Indonesia. Harusnya menepati janji ya, bukan karena dia tidak mampu lalu tidak mau ngasih janji. Justru harusnya ngaku kalah aja ya gitu. Bahwa gue udah kalah nih. Gue bukan lagi milik lu. Tapi kan malah bohong ya. Jepang sengaja untuk tidak memberikan informasi ke Indonesia atau ke tokoh-tokoh Indonesia supaya Jepang itu sudah kalah sebenarnya. Termasuk tokoh-tokoh penting yang seperti Bung Karno kan terus dibawa kemana? Jalan-jalan ya, holiday, piknik, agar tak tahu berita kekalahan Jepang. Tapi ini ada golongan yang saya sebut golongan yang bandel ya, yang ngeyel, yang revolusioner. Golongan apa itu namanya? Golongan muda. Kalau seandainya misalnya ada akun wifi diblokir, Anda apa yang akan Anda lakukan? Kalau golongan muda biasanya? Dibobol. Dibobol. Gitu. Golongan muda kan berhasil
membobol jaringan radio, kan itu hanya radio ya, pusat informasi itu. Itulah yang saya sebut golongan muda itu bisa melampaui batas gitu ya. Ketika misalnya informasi ditutup oleh Jepang, tidak boleh ada berita, tapi bisa mendapatkan berita kekalahan Jepang. Artinya itu harusnya Jepang tak lagi milik Indonesia. Sudah otomatis talak tilu lah kalau istilahnya. Tapi kok Jepang ngasih-ngasih, berarti kalau begitu bagaimana ya? Kita sendiri harus merdeka. Jangan nunggu terus janji, karena yakin bahwa Jepang itu PHP yang tadi saya sebut itu ya. Nah, sengaja untuk tidak tahu kan gitu. Sampailah peristiwa Rengas Dengklok ya. Dan setelah berhasil dibujuk ya Bung Karno diculik oleh golongan muda, dibalas saatnya kepada hari yang dinanti-nanti ya. Setelah kembali lagi ke Jakarta yang dari Karawang, dari Rengas Dengklok, mereka bersiap-siaplah ya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di esok harinya di 17 Agustus. Berarti malam tanggal 17 itu adalah malam persiapan ya. Ada yang menjahit bendera, ada yang mengetik naskah dan sebagainya. Berarti kita ini sudah menjelang proklamasi. Coba berikutnya apa itu makna proklamasi itu apa sih? Dari sisi hukum dan politik. Ini penting juga ini karena yang sering muncul di ujian ya. Makna proklamasi dari sudut hukum dan politik. Cung. Saya Pak, Sanita. Toko jenengane Sanita Lidayani dari kelas B. Kelas B. B Sanita. Ini ya. E. Absen? Absen 26. Apa Sanita? Jadi mempunyai arti secara politik berakhirnya kekuasaan kolonial dan secara hukum artinya berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial. Oke. Itulah jadi secara politik kita ini udah merdeka mandiri gitu. Tidak lagi di bawah kekuasaan siapapun. Sementara dari sisi hukum ya kita memiliki hukum tersendiri ya, bukan lagi tergantung pada hukum Belanda atau hukum Jepang. Negara yang karena ini yang disebut kita sudah punya seperangkat ini ya, dasar hukum maupun sumber-sumber hukumnya. Tinggal bagaimana nanti kita ini diproklamasikan dan ini disahkan. Oke, masih dalam rangkaian proklamasi ya. Bahwa proklamasi itu juga memiliki makna ya. Dalam sejarah sering dikatakan bahwa ada yang mengetik, bahkan ada naskah yang dibuat Soekarno gitu ya. Kemudian diketik oleh Seydi Malik yang ditandatangani juga oleh Soekarno atas nama bangsa Indonesia ya bersama Muhammad Hatta. Berarti kita akan mengkaji ini juga bahan bab 3 ya. Sambil mungkin Anda bisa lihat bab 3 tentang naskah teks proklamasi. Yang dibacakan kan teks proklamasi ya. Bukan membacakan ayat kursi kan waktu proklamasi itu. Betul nggak? Betul, Pak. Kapan itu dilakukan proklamasi itu? Hari apa dan jam berapa? Pukul berapa? Jumat 17 Agustus jam 10 pagi. 10. Kenapa pukul 10? Jadi upacara pertama kali kita mereka pukul 10 ya. Kalau sekarang pernah nggak upacara kalau 17-an tuh atau upacara hari Senin ya? Pukul 10. Enggak. Kenapa? Kira-kira pernah mendengar nggak? Saat itu kenapa pukul 10 hari Jumat lagi? Kesiangan. Soalnya ini kesiangan? pernah Ada lagi itu Pak yang puasa ya Pak. Pak Presiden. Ya, Presiden Soekarno dan kawan-kawan kan tuh capek ya dari Karawang, Begadang, terus yang Muslim kan belum puasa itu. Jadi sahur, nggak tidur sahur, setelah sahur subuh ya kalau subuh sahur nggak begadang ya begadang maksudnya pasti tidur ya. Dan ada juga yang mengatakan Bung Karno itu juga sakit ya di malam itu dan baru sembuh mungkin baru agak sedikit mendingan di pukul 10 itu sehingga memang itu nggak wajar gitu ya sebenarnya gitu. Kenapa harus pukul 10 gitu? Tapi biarlah itu kan hanya cerita lain di balik layar ya tentang hal-hal unik di balik proklamasi. Apalagi kan Jumat ya, Jumat bulan puasa kenapa harus siang gitu ya? Kalau sekarang kan makanya pagi biar panas gitu ya, biar nggak panas apalagi di hari Jumat. Oke, kalau begitu nah kita akan melihat isi teks proklamasi ya. Sebenarnya yang akan dibacakan oleh Bung Karno itu sudah ada yaitu ini Piagam Jakarta. Tetapi
ternyata ini kepanjangan. Sehingga disingkatlah yang menjadi isi teks proklamasi. Nah, isi teks proklamasi itu ada 2 ya. Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan. Yang kedua adalah tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan itu yang kedua, yang tindakan-tindakan itu kan segera bentuk negara ya, atau negara bentuk buruke negara bentuk. Geus merdeka mau ngapain? Setelah mengatakan, setelah memproklamirkan, setelah ijab kabul, ngapain ya segera urus rumah tangga kan gitu. Nah, akan melihat ada hubungan yang tak terpisahkan antara teks proklamasi dan pembukaan atau piagamnya kata ya saat itu namanya. Ya. Apa coba hubungannya? Bahwa pembukaan Undang-Undang 45 adalah apa? Hubungannya, ini bicara hubungan ya. Nah, Undang-Undang 45, pembukaan UUD 45 itu adalah gambaran terperinci ya dari teks proklamasi. Jadi teks proklamasi yang dibacakan, coba siapa yang mau bacakan? Wulan, Pak. Sopo. Wulan. Wulan dari kelas B. Kelas B. Kelas B absen? 18. Wulan 18. Apa Wulan? Proklamasi. Terus? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke, dari pernyataan tersebut ini ada 2 makna ya tentang pernyataan dan juga pembentukan negara. Nah, kita akan melihat bahwa ini ada hubungannya dengan pembukaan ya. Apa itu kemerdekaan? Ini kan bicara pernyataan kemerdekaan ya. Pernyataan kemerdekaan. Yang kedua adalah untuk apa? Dan yang ketiga adalah siapa ya. Coba Wulan. Apa kemerdekaan? Kebebasan, Pak. Ini jawabannya, ini kan berbicara hubungan ya. Jawabannya ada di alinea 1. Oh, alinea 1. Apa kemerdekaan? Coba bahkan jelas di sana dikatakan, dijelaskan ya. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ya itu. Jadi jawaban dari rumusan hubungan itu adalah kita akan melihat bahwa makna kemerdekaan itu adalah dari alinea pertama tadi adalah hak segala bangsa ya. Makanya kalau punya hak jangan tinggi-tinggi ya. Kalau perempuan haknya sok tinggi-tinggi biasanya. Lalu yang kedua, kenaon untuk apa merdeka? Di alinea kedua. Coba. Untuk bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Coba bacakan alinea kedua. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebelumnya apa? Kalimat sebelumnya. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, jadi yang merdeka. Jadi setelah merdeka kita mau ngapain kan gitu. Jadi setelah merdeka itu udah bersatu dulu. Jadi jangan harap kita ini akan berdaulat ya. Apalagi adil makmur kalau tidak bersatu. Saya sering mengatakan ya bahwa kenapa itu penting bersatu ya. Dulu POC saja ataupun Belanda aja bisa menjajah kita karena mereka bersatu kan. Kita bukan tidak melawan. Karena melawannya kita ini enggak bersatu akhirnya gagal gitu kan. Makanya saya sering mengatakan juga bahwa kalau kejahatan yang terstruktur itu bisa mengalahkan kebaikan yang tak terstruktur atau yang tak terorganisir gitu. Bagaimana? Yaitu persatuan. Bentuk persatuan itu perjuangan yang terorganisir. Bagaimana sih, apa sih makna persatuan itu ya? Apakah harus sama pendapatnya, harus sama ideologinya, harus sama mungkin juga jenis kelaminnya? Ya tidak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ulah aing-aingan, intinya tahu kan aing-aingan? Yang orang Sunda tahu nggak? Pernah mendengar nggak? Mana mah aing-aingan wae mah. Karena kalau aing-aingan bakal sia-sia
hasilnya, betul nggak? Betul. Ya, Betul. dikasihkan ya, aing-aingan sia-sia, kasar dan gagal gitu kan. Artinya, dan bagaimana dalam bahasa Bung Karno kan gotong royong bersatu dalam Eka Sila itu. Apa itu ya? Kita ini bukan berarti harus sama gitu ya. Sekarang kita sudah jelas berbeda agama, berbeda bahasa. Sama juga lewat pada masa pergerakan nasional ya. Berbeda juga partai politik, berbeda juga pandangan politik, ideologi politik. Nah, bagaimana bersatu ya? Bukan berarti kita ini menyatukan ideologinya, menyatukan pendapatnya, tidak. Justru Pancasila pun yang dibahas oleh sidang BPUPK sampai Panitia 9, mereka itu berbeda pendapat. Tapi bagaimana kok berbeda pendapat bisa bersatu? Ya, karena ada musyawarah. Ya. Karena setiap orang itu walaupun ada persamaan, tapi persamaan itu kalau kita ada perbedaan, tapi harus yakin bahwa persamaan itu lebih banyak daripada perbedaan. Gitu ya. Karena ada persamaan tujuan dan sebagainya. Sekarang bagaimana kondisi kita? Bersatu kita apakah harus satu pendapat dengan pemerintah misalnya? Yang sudah banyak pendapat ini, yang sudah banyak paham ini. Sebenarnya kan mudah ya. Jadi yang dimaksud dengan persatuan adalah kemampuan, kalau berbicara negara, kemampuan negara untuk memanage perbedaan sebenarnya. Untuk memelihara dan memanage konflik kalau memang ada konflik. Itu yang harusnya dimiliki oleh sebuah negara ya, karena saya yakin negara maju pun yang mungkin lebih seragam daripada kita, keanekaragamannya tidak serumit kita, mereka ada perbedaan, tapi bagaimana kemampuan negara yang berbeda pendapat ya, yang kencang dari sisi pandangan Amerika aja yang tidak begitu banyak orang, sebenarnya Amerika juga sangat kencang perbedaan politiknya gitu ya. Tapi kan mereka bisa, kalau untuk nation dan state ya, mereka bisa bersatu ya sebagai bangsa Amerika. Tapi dalam urusan lain mereka kalau dalam politik bisa aja berbeda, gitu kan? Itu kadang-kadang kita ini belum bisa seperti itu. Wajar ya, kita masih parasea, masih saling menyalahkan, saling menjelek-jelekan. Sementara muncullah kepentingan asing mungkin yang ingin kita rusak. Akhirnya kita nggak berdaulat, ya, karena banyak kita fokus melawan musuh sesama anak bangsa, apalagi adil makmur gitu kan. Jadi itu yang harus kita manai dari kemerdekaan adalah bersatu itu ya harusnya. Gitu. Mudah-mudahan lah kedepannya kita bisa lebih memanai lagi ya bahwa yang namanya untuk menyatukan bangsa itu bukan berarti harus sama persepsinya, tapi kemampuan negara maupun kita sebagai warga negara bisa memanage perbedaan yang ada di antara kita ya. Oke, itu tentang baru untuk apa. Sekarang siapa yang memerdekakan? Coba Bulan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa Allah yang Maha Kuasa? Karena kalau nggak dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka bisa saja kita dijajah lagi. Karena kan pas Jepang lemah, kan menyerah kepada sekutu. Jadi kekosongan kekuasaan, tapi kan tidak dijajah lagi. Oke, jadi ada itu secara kronologis sejarahnya. Tapi kalau ada redaksi semacam itu dalam konsep bernegara, kira-kira bukti bahwa kita negara yang bagaimana kalau begitu? Religius? Ya, jadi itu sebuah pernyataan yang membuktikan kalau kita itu bangsa yang religius, gitu ya. Jadi bukan bangsa sekuler kita itu. Ya, ini mohon maaf, gitu ya. Bahkan kalau kita dari kronologinya saja misalnya, kita kan merdeka itu kan lepas dari penjajahan misalnya. Itu kalau dari segi bahasa yang umum ya. Artinya kita bisa berhasil mengusir penjajah ya. Siapa yang menguasai kita lalu kita usir. Tapi coba kita lihat, ketika kita dijajah oleh Belanda, apakah kita pernah berhasil nggak mengalahkan Belanda? Atau siapa yang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia? Jepang. Oke. Berarti kalau Jepang sudah mengalahkan Belanda, secara otomatis dalam hukum perang Jepang berhak untuk menjajah Indonesia. Singkat cerita Jepang juga ada yang mengalahkan. Siapa coba yang mengalahkan Jepang? Yang bom atom? Amerika. Ya, sekutu atau Amerika Serikat. Lalu kenapa kita merdeka gitu kan? Padahal tidak pernah mengalahkan Belanda, tidak pernah mengalahkan Jepang. Itulah yang disebut di alinea ketiga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul kalau seandainya coba ya di Vacuum of Power itu di tanggal 9 setelah Nagasaki
sampai 17 Agustus kurang lebih seminggu digantung ya, nasib kita itu nggak jelas ya, GZ gitu ya. Siapa sih yang memiliki kita saat itu ya? Jadi jomblo mungkinnya gitu ya. Jepang sudah tidak otomatis talak tilu ya. Sementara sang mantan nggak datang-datang gitu ya, yaitu mungkin walaupun kita nggak mengharapkan sebenarnya, tapi kan faktanya Belanda atau mantan kita nggak datang gitu di era vacuum of power itu. Sementara kita mau merdeka pun golongan tua tidak mau kan, tokoh-tokoh pentingnya. Soekarno nggak mau karena tetap setia pada janji Jepang gitu. Itulah yang disebutkan ada rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya Rhoma Irama itu menulis lagu berjuang ya, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan yang disertai doa. Jadi harus dengan doa. Urusan kita adalah ikhtiar manusia itu ya, berjuang, betul nggak? Urusan rezeki, urusan hasil, urusan Allah, urusan Tuhan. Anda sekarang ikhtiar, berjuang untuk kuliah, ya, untuk sukses hidup misalnya, untuk menempuh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Entah jadi apa, entah apa, seberapa besar rezeki kita, biarlah itu urusan Tuhan ya. Kita hanya berikhtiar berjuang. Sama juga, dulu kita berjuang melawan semua bangsa yang menjajah. Ya. Walaupun hasilnya kita secara hakikat syariat yang nggak pernah mengalahkan penjajah, tapi kan akhirnya Allah punya cara lain ya. Tuhan punya cara tersendiri untuk menemukan kemenangan bagi orang-orang yang sabar ya. Betul. Betul, Pak. Sekarang lanjut ke ini masih. Nah ini alinea keempat ya. Apa ini kan bentuk negara ya? Apa bentuknya? Apa dasarnya? Ya ini di alinea keempat yang terbentuk dalam satu susunan negara kesatuan ya, Republik Indonesia. Berarti negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini kan jelas diatur dalam undang-undang dasarnya kan, negara kesatuan yang berbentuk republik ya, di sini. Dan dasarnya apa? Apa dasarnya? Alinea keempat kan? Iya, alinea keempat dasarnya. Ini alinea ketiga Pancasila. Ya. Yang berdasar pada. Kenapa coba? Betul nggak ada Pancasila dasar negara kita? Ada yang berpendapat bukan, katanya bukan Pancasila dasar negara kita mah. Karena nggak ada istilah Pancasila. Betul nggak? Coba di mana kita menemukan kalau dasar negara kita Pancasila dalam pembukaan. Tapi kan langsung ke rumusannya. Yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dan lain-lain gitu ya. Nah ini yang dimaksud. Bahwa rumusan Pancasila yang sah itu yang termuat dalam alinea keempat pembukaan. Ya. Jadi di mana ada alinea keempat dalam rumusan pembukaan Undang-Undang 45, yaitulah rumusan Pancasila. Walaupun tidak langsung dikatakan Pancasila, ini kan ideologi ya, ide. Sama lah, mungkin di Amerika Serikat perbandingannya. Nggak ada satupun di Amerika Serikat mengatakan bahwa Amerika itu berdasar pada liberalisme ya, ideologinya. Tetapi nuansa kebatinannya, nuansa hukumnya, nuansa undang-undang dasarnya itu sangat liberal. Jadi ya itulah yang ideologi itu tidak perlu dikatakan, tapi menjiwai semua komponen bernegaranya gitu ya. Oke, ini adalah peristiwa proklamasi ya. Kita sudah proklamasi dan baru disahkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa itu disahkan di tanggal 18 Agustus di sidang PPKI ya. Bahkan ini ya cerita unik mungkin juga pernah saya ceritakan di kelas lain ya. Bahwa setelah proklamasi kita pesta pertamanya ini hari Jumat tanggal 17 itu sangat sederhana ya, di mana Bung Karno hanya membeli 50 tusuk sate untuk buka bersama di pesta pertama kali. Ini sangat sederhana ya. Beda kalau sekarang kan kita proklamasi ya 17-an itu kalau upacara pesta-pesta dan semuanya ada ya. Tapi dulu yang pertama kali diadakan oleh para founding fathers kita itu hanya ya acara yang sangat sederhana ya. Mungkin belum ada menu yang mewah gitu ya. Oke, coba sekarang saya meminta agenda sidang PPKI 1 lah. Kita cuma yang berhubungan dengan Pancasila aja ya. Yang lainnya bisa Anda baca lah. Siapa yang bisa membantu sidang PPKI? Saya Pak. Sopo? Asri Royani. Dari? Kelas A, absen 25. Asri 25. Apa Asri? Pada sidang PPKI 1 itu tanggal 18 Agustus 1945 untuk yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar
Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, menetapkan berdirinya KNIP. Oke. Itu? Ya. Tapi ada yang terlewat sebenarnya ya. Betul. Selain menetapkan selain menetapkan undang-undang dasar ya, juga mengesahkan ini ya, mengesahkan Pancasila, mengesahkan pembukaan dan 3 perangkat ini. Jadi apa yang dibahas oleh sidang BPUPK 1, rapat panitia 9 dan sidang BPUPK kedua ini adalah disahkan di PPKI. Coba peristiwa apakah yang dirancang di sidang pertama sampai sidang kedua di BPUPK sama nggak dengan yang disahkan di PPKI, Asri? Sama, Pak. Betul, coba cek. Kita sedang berbicara rumusan, termasuk rumusan Pancasila ya. Kan rumusan Pancasila itu disahkannya, disepakatinya di Piagam Jakarta 22 Juni. Sementara disahkannya 18 Agustus PPKI. Pertanyaan saya, sama nggak rumusan Piagam Jakarta dengan yang disahkan di PPKI di 18 Agustus? Berbeda. Apa yang beda? Berbeda di itunya, di dasar negara yang di alinea keempat pembukaan undang-undang yang isi dari rumusan dasar negara. Rumusan Pancasilanya berbeda. Apa yang sangat beda, yang berubah? Oke lah Asri, oke kamu udah bisa jawab. Tapi biar lebih ini coba kasih kesempatan ke yang lain. Yang lebih menonjol lagi gitu. Sebenarnya peristiwa yang paling fenomenal di 18 Agustus itu adalah perdebatan mengenai apa coba? Pada sila pertama. Sila ketuhanan. Iya, nomo. Rifa Apipah, Pak. Rifa Apipah dari kelas B. Sopo? Rifa, Pak. Rifa, oke. Rifa kelas? Kelas B, absen pertama. Apa coba Rifa jelaskan? Peristiwa perdebatan di 18 Agustus. Pada sila pertama, Pak. Kenapa sila pertama? Kalau di Piagam Jakarta itu isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Kalau di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya di pembukaan dasar Undang-Undang yang disahkannya dasar menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk juga sebenarnya ada ini lain ya. Konsekuensi dari perubahan sila pertama itu juga berimbas pada syarat presiden ya. Karena waktu yang naskah yang asli di sidang BPUPK kedua itu syarat untuk menjadi presiden itu adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Sementara untuk sidang yang disahkan karena perubahan sila pertama itu hanya orang Indonesia asli saja. Dihapus agama Islamnya. Bagaimana kalau gitu Pak? Sekarang bisa nggak non-Islam menjadi presiden ya? Itu kan muncul perdebatan ya. Apalagi hasil amandemen dikatakan warga negara Indonesia saja. Tanpa harus ada kata orang Indonesia asli. Tapi kita lihat dari sisi hukum sebenarnya ada undang-undang dasar itu ada pasal lain tentang sumpah jabatan misalnya. Bahwa sumpah jabatannya itu demi Allah saya bersumpah untuk presiden. Artinya itu menandakan masih untuk umat Islam ya. Kecuali wakil presidennya. Karena saya berjanji itu redaksi untuk sumpah jabatan wakil presiden. Tapi kan sampai sekarang kita belum ada yang berani ya, mohon maaf nih kepada yang non-Islam. Belum ada yang berani termasuk PDIP pun belum ada yang berani menawarkan ya paketan presiden maupun wakil presiden yang di luar agama Islam ya. Itu saya kira bukan tanpa alasan ya. Silakanlah kita lihat dari sisi sosiologis saja dulu misalnya, selain politis maupun hukum ya. Amerika saja misalnya yang negara yang ngakunya paling demokratis, mengakui semua tidak membeda-bedakan ras, agama dan sebagainya, bahkan menjauhkan dari nilai-nilai agama. Tapi pertimbangan sosiologisnya di Amerika itu sampai tahun 2008 ya Obama yang menjadi presiden itu hampir 300 tahun Amerika bisa menerima Obama yang notabene bukan beragama Protestan ya karena beragama Katolik dan kulit hitam untuk menjadi presiden. Sebelumnya ya Amerika juga didominasi oleh mayoritas ya presidennya yaitu kulit putih Anglo-Saxon dan beragama Protestan. Itu Amerika ya. Kita lihat aja ya. Bukan berarti apa ya, mungkin psikologi masyarakatnya kita kalau memang udah siap ya silakan aja gitu ya.
Karena dalam beberapa kasus di daerah banyak, misalnya di NTT, di Kalimantan, ada yang masyarakatnya, kalau kepala daerah ya, yang masyarakatnya mayoritas Islam, ada yang gubernurnya, wali kotanya beragama non-Islam. Sebaliknya juga di NTT ada yang mayoritas beragama Kristen, Katolik gitu ya. Ada juga yang dipimpin oleh Islam. Tinggal bagaimana penerimaan sosiologis masyarakatnya gitu ya. Itu kurang lebih ya mengenai hal-hal lain. Alasan juga karena memang anggota yang hadir di PPKI itu lebih banyak ya. Begini maksudnya. Karena yang hadir di sidang BPUPK itu kan baru Jawa ya, Madura. Bahkan konon katanya kalau untuk BPUPK kedua sudah ada Sumatera ya. Dan Kalimantan. Nah, ini orang-orang timur seperti NTT ya, Bali belum hadir di sebelum proklamasi. Mereka datang setelah proklamasi di PPKI. Plus ini ada orang timur ya, apakah ini Sulawesi ya, Manado, Ambon, mungkin Kepulauan Ambon kalau sekarang Provinsi Ambon ya, Bali, NTT. Papua belum ya, Papua kita belum bicara Papua di tahun 45. Karena Papua diserahkan nanti Belanda lama ya setelah proklamasi. Ambon dan Bali lah dan kawan-kawan. Ini yang nggak hadir ini datang dan mereka keberatan tentang menanyakan kok kenapa rumusan Pancasilanya sila pertamanya ada syariat Islam. Ada perdebatan yang sengit ya. Agus Salim sebagai tokoh Islam mengatakan bahwa ingin mempertahankan Piagam Jakarta tokoh-tokoh Islam itu ya. Dalam buku Yudi Latif ya, Negara Paripurna. Kenapa sih umat Islam atau kelompok Islam itu menginginkan dasar negaranya Islam ya. Mohon maaf biar Anda paham sejarah, biar semuanya paham betul gitu ya apa yang terjadi saat itu. Islam itu sebagai agama mayoritas gitu ya. Hanya agama aja ya, hanya dalam masyarakat saja. Sementara selama kolonialisme mungkin Islam tidak mendapatkan tempat yang layak ya di dalam kehidupan bernegara karena wajar karena penjajahnya tidak menjadikan Islam sebagai kehidupan bernegara ya. Mereka memiliki budaya liberal kan di Belanda itu, apalagi Jepang ya, bahkan harus Kiai Mustafa kan di orang Tasik itu sampai harus dihukum mati, sampai harus meninggal akibat tidak mau hormat matahari kan gitu ya, kalau katanya sejarahnya seperti itu. Nah kenapa itu alasan kelompok Islam? Dan kita sekarang merdeka menginginkan Islam yang banyak ditindas dalam tanda petik oleh penjajah, kalau nanti merdeka mah sebagai agama mayoritas ingin diakui dalam secara simbol dalam bernegara. Itu alasan kelompok Islam ya. Dan diterima sebenarnya oleh kelompok yang lainnya di Piagam Jakarta mah ya, sampai sidang Piagam Jakarta mah. Nah, tapi akhirnya bahkan yang menarik ketika Agus Salim dengan orang Ambon ya berdebat keras gitu ya. Kalau misalnya nggak mau merubah, kami dari Timur akan keluar dari Indonesia. Itu karena kata orang Timur. Kata Agus Salim silakan aja kalau Anda mau keluar. Nah, sampai akhirnya Bung Karno mengatakan kalau seandainya orang Timur tidak bergabung, sama halnya dengan batal proklamasi di hari kemarin, kata Soekarno. Nah, Hatta lah yang kemudian akhirnya bisa meyakinkan kelompok Islam untuk sedikit lebih tenang kayak gitu ya, dan bisa menerima usulan dari orang-orang Timur. Dan muncullah akhirnya Soekarno sebagai ketua PPKI mengetuk palu ya. Bahkan kata ada dua peristiwa sebelum Bung Karno mengetuk palu ya. Satu peristiwa dulu. Hasyim Asyari, Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur sebagai ketua PBNU meminta kepada Bung Karno, mohon kita tunggu dulu sebelum disahkan untuk kedatangan Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah. Karena kan Muhammadiyah tokoh Islam ya, ormas Islam yang kuat saat itu, yang meminta supaya jangan dirubah Piagam Jakarta. Bahkan sehari sebelum PPKI sebenarnya Soekarno di pagi harinya menangis kepada anggota PPKI, tolonglah jangan ada lagi perdebatan dasar negara. Udah aja Piagam Jakarta sepakati. Itu kata Soekarno ya, bukan kata saya. Artinya bahwa hampir kita ini menjadi negara yang Islam gitu ya saat itu. Tapi karena ada musyawarah, bahkan Ki Bagus datang dari Yogyakarta ya dalam kereta api ke Jakarta sebelum diketuk oleh Bung Karno. Bung, maaf Ki Bagus, ada perubahan nih di Piagam Jakarta, harus dihapus kalimat syariat Islam. Bagaimana pandangan Muhammadiyah, pandangan Kiai? Oke lah kalau begitu kami dari Muhammadiyah, dari golongan Islam untuk tidak keberatan katanya. Dan menerima penghapusan itu. Dan akhirnya Islam, kata Ki Bagus, itu lebih mementingkan ukhuwah daripada syariah. Itu kata Ki Bagus, akhirnya rela ya. Dan itu ingat dengan cara musyawarah.
kata Yudi Latif, kalau seandainya itu dilakukan dengan jalan demokrasi misalnya, dipilih apakah mau pilih Piagam Jakarta atau mau pilih dihapus atau tidak kan gitu. Mungkin kalau melalui voting bisa aja yang menang adalah Piagam Jakarta gitu kan, karena kayak kebanyakan yang hadir umat Islam ya, yang beragama Islam. Tapi kan nggak melalui voting. Itu kehebatan generasi dulu ya. Jadi musyawarah Pancasila itu bukan berarti mengambil suara terbanyak. Kan hanya 2-3 orang yang mengusulkan perubahan itu. Sementara umat Islam lebih banyak. Akhirnya itu adalah bentuk toleransi. Ini mohon maaf ya kepada teman-teman yang non-Islam. Peristiwa 45 itu di 18 Agustus adalah bentuk toleransi umat Islam kepada bangsa Indonesia. Karena rela dengan sukarela menghapus Piagam Jakarta. Sebaliknya kepada teman-teman yang beragama Islam yang menyalahkan generasi 45, juga jangan salah kaprah ya. Itu bukan kekalahan umat Islam. Itu bentuk persatuan dari umat Islam untuk Indonesia ya, dengan rela menghapus itu ya. Bung Karno akhirnya mengetuk palu. Oke, dek, sepakati. Ada orang Bali lagi namanya Ketut Puja. Bung katanya, kan kami dari Bali bukan hanya memprotes sila pertama, juga kami ingin meninjau alinea ketiga. Apa itu alinea ketiga? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Orang Bali itu bukan Allah Tuhan ya gitu. Minta untuk diganti oleh Tuhan yang Maha Esa. Oh gitu ya kata Bung Karno. Tapi kan lupa katanya. Tapi ini Pak Palu udah disahkan. Bagaimana ini kata Soekarno? Udah masa kita harus berdebat lagi gitu. Hanya orang Bali berpikir, ya iyalah kalau begitu kami dari Bali untuk sepakat aja, tidak keberatan. Jadi bukan berarti Pak ya. Jadi daripada memperdebatkan hal-hal yang nggak penting misalnya, bukan nggak penting sih, itu kan hanya kata ya, hanya redaksi kata. Makna dari sila ketiga dari sila pertama maupun alinea ketiga itu maksudnya bukan berarti untuk satu agama ya, tapi menandakan bahwa hikmah di balik semua perjuangan maupun kemerdekaan bangsa kita itu adalah ada pertolongan Tuhan gitu ya. Itu intinya ke sana ya. Tidak lagi memperdebatkan redaksinya apakah mau Tuhan atau mau Allah kan gitu. Itu kan urusan ya yang nggak perlu lagi dibahas karena sudah capek mungkin ya, ada hal yang lebih penting. Itulah yang saya sebut dengan generasi yang paling hebat di generasi 45 ya, tentang beberapa perdebatan yang akhirnya selesai sehari gitu ya. Sehari selesai gitu ya. 22 Juni dan 18 Agustus. Padahal itu peristiwa yang besar yang menyangkut kehidupan dasar negara ya. Tapi kita akan lanjut ya, harus lanjut bentar lagi ya, mudah-mudahan sampai dekade presiden. Apakah setelah dibentuk PPKI dan disahkan negara kita secara de jure ya, bagaimana nasib Indonesia? Apakah aman, lancar nggak? Kita tinggal menjalankan kemerdekaan ya, dan melaksanakan ini Pancasila dan seperangkat undang-undang dasarnya. Apakah sesuai yang diharapkan nggak? Enggak, Pak. Tidak. Kenapa enggak? Banyak ancaman baik dari dalam negeri. Yang pertama dari dalam negeri apa yang mengancam? Kayak pemberontakan, Pak. Ya, ada DITII dan PKI Madiun ya. Jadi ini yang saya sebut PKI itu ya tidak termuat dalam, walaupun waktu saya live chat itu ada yang memprotes, Pak, Bapak itu salah katanya. Nggak tahu saya dari mana, apakah itu buzzer atau apakah itu mungkin nggak tahu lah. Yang jelas saya tidak lagi menemukan orang itu, mahasiswa itu. Katanya PKI itu ikut dalam rumusan Pancasila. Ternyata kan tidak ada tokoh PKI di tahun 45 di sidang-sidang BPUPK. Mereka datang di setelah kemerdekaan dan ada pemberontakan Madiun ya, Muso itu. Bahkan DTI ya, itu pun dari dalam. Tapi yang paling mengancam sebenarnya, yang paling berpengaruh terhadap kehidupan bernegara yaitu dari luar. Apa? Belanda. Kedatangan sang militer. Ya, ada kedatangan sang mantan ya yang maksa untuk gajak balikan, yaitu Belanda ataupun sekutu ya. Mau nggak diajak balikan oleh Belanda kita? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Karena udah disakitin. Udah disakitin. Iya. Kan mantan terindah ya. Masa ya? Mau dikatakan apa lagi kan gitu ya. Tak akan pernah satu. Itu kan balasan kita terhadap Belanda. Jadi dengan provokasi ya, kita dianggap negara diktator karena dengan membuat sebuah
bentuk negara hadiah Jepang dan sebagainya, negara fasis hadiah Jepang katanya. Nah, kita ketika Belanda membuat provokasi itu mendapatkan kesulitan untuk pengakuan kedaulatan. Itulah kenapa baru aja disahkan di sidang PPKI ya, ternyata udah ada pelanggaran dari UUD 45, yaitu dengan keluarnya, ini coba Anda baca di buku ya, maklumat dari Hatta tentang perubahan bentuk apa coba. Ini pelanggaran pertama terhadap UUD 45. Demi ini ya, bukan berarti pelanggaran yang total, tapi ini demi untuk menjaga keutuhan negara supaya mendapatkan pengakuan. Bentuk pemerintahan dari presidensil oleh Hatta diganti oleh menjadi parlementer ya. Makanya tahun 46 kita punya Perdana Menteri ya. Padahal dalam Undang-Undang Dasar nggak mengenal Perdana Menteri. Tapi kita pernah dalam sejarah kita pernah mengenal punya kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri ya. Ini kan pelanggaran terhadap Undang-Undang 45. Oke, itu. Tapi itu oke lah. Itu sejarah yang nggak bisa kita ulang demi supaya mudah agar membuktikan kita negara demokratis sebenarnya. Itu alasan Hatta sebenarnya itu. Kemudian juga kita diajak gelut oleh mantan ya. Kita nggak mau diajak balikan, daripada balikan mending baik kita gelut aja kan, parasea aja kan. Makanya ada agresi militer. Dan itu pun berhasil kita lawan sebenarnya ya, walaupun memang ada perjanjian yang merugikan Indonesia, yaitu perjanjian Renville ya. Itu dampaknya pada dua hal kalau menurut saya Renville itu. Renville itu berdampak pada pemberontakan PKI Madiun ya, karena PKI gagal, karena kan Amir Sarifuddin ya yang menjadi Perdana Menterinya saat itu. Amir kan orang sosialis yang didekati oleh Musso. Dan kecewa ya, dipecat oleh Soekarno karena gagal dalam diplomasi Renville. Dia dipecat dan dia gabung ke Musso untuk membuat ya makar di Madiun dan dihukum juga oleh Soekarno ya, oleh pemerintah baik Musso maupun Amir Sarifuddin. Nah, yang paling mencolok adalah dengan kekalahan kita di wilayah kita semakin sempit ya di Renville itu dengan adanya RIS ya. Nah, RIS itu apa RIS? Republik Indonesia Serikat. Ya, itu otomatis kita dengan RIS tidak lagi menjadi negara sesuai proklamasi ya, karena negara buatan Belanda. Dengan membuat undang-undang atau dengan melaksanakan undang-undang yang bukan buatan proklamasi, itu undang-undang apa yang berlaku di zaman RIS? Undang-undang sementara, undang-undang dasar sementara. Ya, sebelum sementara. Ya, undang-undang RIS ya, atau konstitusi RIS. Nah, dengan konstitusi RIS berarti kita tidak lagi menggunakan UUD yang asli dan tak lagi menggunakan Pancasila, sudah nggak ada di RIS itu. Berarti ya sejarah kita tidak pernah berpancasila sebenarnya sampai saat itu ya. Nah, RIS karena RIS bukan keinginan kita, karena itu murni ya intervensi Belanda yang memecah belah Indonesia. Bahkan RI kan hanya sebagian kecil, hanya 2 provinsi mungkin ya, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura ya. RI itu. Bagaimana Jabar? Jabar ini negara Pasundan saat RIS ya. Jadi negara tersendiri. Dan ibu kota RIS itu di Jakarta. Kalau RI kan di atau kalau Jogja atau apa saya lupa lagi ya. Coba cek sejarah, itu orang sejarah yang lebih tahu sebenarnya. Yang jelas intinya kita tidak berpancasila dan berundang-undang 45 di RIS. RIS karena sebentar hanya 5 bulan atau 6 bulan ya. Karena kita kembali ke kesatuan di tahun 50 setelah KMB. Kembali menjadi negara bersatu ya, atau negara kesatuan. Tapi walaupun kita kembali bersatu, tidak menggunakan undang-undang yang sama seperti proklamasi, yaitu menggunakan apa? Setelah RIS. UUD yang berlaku. Undang-undang Dasar Sementara. Tahun berapa? 1950. Ya, UUDS 50. Sama. UUD 50 pun tidak berpancasila sesuai proklamasi. Tidak berundang-undang dasar sesuai proklamasi. Karena masih ya. Masih tiis ya. Dingin, esan gitu ya. Masih bernuansa RIS. Makanya dalam sejarah itu dikenal tahun 50 sampai tahun 59 itu kita mengalami zaman yang disebut dengan demokrasi liberal. Karena undang-undang dasar sementara itu sangat liberal ya. Ada Perdana Menterinya. Kalau dalam undang-undang yang asli kan tidak ada Perdana Menteri, yang ada hanyalah ya Presiden dan DPR MPR ya sebagai sistem pemerintahannya. Nah ini, tapi itu sejarah yang sekali lagi tidak bisa kita ulang. Ya. Tapi ingat ini ada S-nya ya, berarti S itu apa? Sementara itu berarti kalau sementara harus bagaimana? Harus diganti ya, harus ada yang baru, yang permanen. Cara untuk membuat undang-undang dasar yang baru itu dengan cara apa? Dekret Presiden. Ya, belum ke dekret.
Coba saya ingin tanya ke pemilu 55, pemilu pertama. Siapa yang bisa menjelaskan pemilu 55? Untuk memilih anggota legislatif. Siapa nama? Ayuni Nuraini, kelas A. Kelas A. Ayuni udah belum? Belum. Ayuni absen? 13. Coba jelaskan tentang pemilu 55. Pemilu 1955 bertujuan untuk memilih anggota legislatif dan konstituante. Oke. Yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar 45 itu yang mana? Yang baru itu apa? Lembaganya? DPR. Bukan. DPR mah kan legislatif. Tapi yang membuat UUD, kan ini kepentingannya kita harus membuat Undang-Undang Dasar pengganti UUDS. Apa lembaganya hasil pemilu 55 itu? Kan ada 2 pemilu ya. Lembaga yang bertugas membuat UUD itu apa di 55? Anggota legislatif, Pak? Bukan ya. Ada 2 pemilu kan. Dewan Pertama memilih Konstituante. Dewan, siapa coba yang bisa menjelaskan konstituante? Religia, Pak. Religia dari kelas A. Absen? 22. Ada apa coba dalam konstituante itu? Jadi Dewan Konstituante itu yang bertugas membuat UUD yang baru. Kapan mulai bekerja? Konstituante mulai bekerja November 1956 sampai 5 Juli 1959. Apa hasilnya? Kegagalan konstituante dalam membuat UUD yang baru berakhir dengan dekret presiden. Oke, sebelum ke dekret, kenapa gagal? Bisa menjelaskan nggak? Apa yang jadikan gagal membuat UUD yang baru? Bisa nggak? Religia menjelaskan? Atau teman-teman yang lain ada yang bisa menjelaskan kenapa Dewan Konstituante gagal membuat UUD yang baru? Coba lihat yang anggota pemilu 55 ada apa aja coba? Ada berapa partai politik? Ada partai politik. Terjadi perdebatan mengenai dasar negara, Pak. Oke, ada siapa nih? Ayuni. Ayuni dari? Yang tadi dari kelas A, Pak. Oke, Ayuni coba. Bagaimana? Ada Karena terjadi perdebatan mengenai dasar negara, anggota-anggota Dewan Konstituante lebih banyak mementingkan urusan golongan. Kira-kira golongannya apa saja? Golongannya apa saja? Coba pemilu 55 itu menghasilkan berapa partai politik yang besar? Nasakom. Bukan Nasakom, sebelum Nasakom. 4 partai, Pak. Nasakom, ya 4 partai yang besar. Yang besar apa? Yang 4 besar? Partai Nasional Indonesia. Oke, ada PNI, betul ya? Masyumi, NU, PKI. NU, PKI, Masyumi. Oke, jadi ada PKI, ada NU, ada Masyumi, ada PNI. Ada PNI. Jadi ada 3 ideologi ya, PNI nasionalis, NU dan Masyumi Islam, dan PKI komunis. Jadi PKI itu hebatnya, tahun 48 memberontak, habisi tokoh-tokohnya oleh Bung Karno dan kawan-kawan, bahkan oleh pasukan Siliwangi, oleh Nasution, tapi bisa comeback tahun 50 dan ikut pemilu tahun 55 dengan tokoh yang baru yaitu Aidit. Itu hebatnya PKI dan menjadi partai besar di tahun 55 dan 4 besar sekali ya. Suara PKI itu berhasil diraih dan bisa berdebat di sidang konstituante. Nah, mereka kan tugasnya harusnya membuat UUD pengganti UUD 50. Tapi malah terjebak ke dalam urusan rumusan dasar negara ya. Kalau kita mau berkaca pada tahun 45 di tahun sidang PPKI 1 maupun di sidang BPUPK yang 1 di 22 Juni kan cuma sehari selesai kan 22 Juni itu. 18 Agustus juga selesai sehari. Untuk memastikan kita ingin apa dasar negara kan, yaitu Pancasila dengan sila pertama dan perubahan-perubahannya kan. Berdebat selesai sehari. Ini hampir 3 tahun berdebat. Mau Islam atau Pancasila kan atau nasionalis ya. Nah, ini kan Islam ini diwakili oleh Masyumi 1 partai ya. Sementara 3 partai lain NU, Masyumi, NU, PNI dan PKI ini yang Pancasila. Dan ini selama 3 tahun ini aja yang mereka perdebatkan ya.
terus aja setiap hari 3 tahun, coba bayangkan ya, 3 tahun dengan jumlah massa yang besar. Masyumi punya pasukan besar karena partai kedua setelah PNI, bahkan suara kursinya Masyumi sama dengan PNI ya, 50 kursi kalau tidak salah. Sementara NU itu ketiga dan PKI keempat. Dan akhirnya mentok misalnya dengan musyawarah, nggak ada, kalau dalam tahun 45 kan musyawarah selesai kan sehari saya bilang. Ini musyawarah mentok terus ya. Kita ambil voting ya, suara terbanyak. Ternyata diambil voting pun nggak ada yang menang tetap. Masyumi tetap dengan suara Islamnya dan tokoh yang digempur oleh partai lain pun sama, tidak ada yang bisa menang. Ingin apa dasar negara kita? Ya. Bahkan yang menarik di sana ini juga sama-sama hebat kalau menurut saya, karena yang ada cerita antara Aidit dan Muhammad Natsir ya, yang sangat berbeda antara Islam dan komunis gitu. Tapi mereka itu uniknya berdebat di ruang sidang saja, tidak langsung berdebat di bawah ranah-ranah pribadi gitu ya. Dia bisa ngopi bareng, bisa makan bareng gitu saat jeda-jeda istirahat sidang. Jadi hanya bertengkar dalam urusan intelektualitas ya, tidak dibawa ke ranah pribadi. Ini yang sulit saya temukan di sekarang ya. Kadang-kadang kalau debat kalah bisa menyerang pribadinya ya, dianggap apakah gitu. Dulu memang hebat-hebat orang-orang ya di tahun 50 sama dengan 55. Tapi kelemahan 55, mereka tidak ada kesepakatan masalahnya ya. Karena ego-ego partainya sangat tinggi, karena memang jelas kekuatan politiknya, karena ada pemilu. Tentunya hasil pemilu kan itu menggambarkan ya. Tapi kan itu bahaya kalau dibiarkan. 4 tahun, 3 tahun tidak ada kesepakatan. Bayangkan kalau seandainya itu masuk ke masyarakat, PKI yang basisnya besar di Jawa Tengah misalnya, NU di Jawa Timur, Masyumi di Jawa Barat, yang sama-sama punya massa yang loyal, kalau mereka bentrok bagaimana? Mungkin ada pertumpahan darah. Itulah Bung Karno membuat sebuah dekret presiden ya di tanggal 5 Juli 59. Oke, mungkin terakhir lah, ini harus saya jelaskan sampai dekret lah di kelas ini, di sesi kedua ini. Coba saya baca, siapa yang bisa bantu tentang apa itu dekret, apa di momentumnya, apa diktumnya, apa konsiderannya, dan dasar hukumnya. Di buku juga ada ya. Siapa coba yang bisa menjelaskan dekret presiden? Tindakan sepihak penguasa. Apa tuh dekret? Tindakan sepihak penguasa. Ya, nama. Udah Pak, gak apa-apa yang udah Pak. Ya siapa? Ayuni. Ayuni, coba apa dekret? Tindakan sepihak penguasa. Kenapa sepihak? Terus bacakan aja, sepihak penguasa. Terus yang kedua? Momentumnya karena negara dalam keadaan bahaya. Tadi saya katakan ya, bahaya karena memang kalau nggak dibiarkan akan ada perpecahan di masyarakat ya, antara massa PKI, massa PNI, massa Masyumi, massa NU, sehingga memerlukan keputusan sepihak penguasa. Soekarno itu kan presiden di bawah MPR ya dulu itu. MPR kan yang memilih presiden. Ya. Ini di bawahnya presiden, DPR ya, di bawah MPR itu ada presiden. Lembaga tinggi, kalau MPR lembaga tertinggi. Sedangkan MPR adalah konstituante saat itu ya. Dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu. Dan membuat UUD 45, kalian membuat UUD 45. Bayangkan, presiden di bawah ini membubarkan konstituan dan mengutak-atik UUD. Jadi ini sangat tidak masuk akal, sangat tidak lazim ya, atau sangat melanggar undang-undang dasar. Ya tapi nggak apa-apa. Ya itu kan demi dekret kan sepihak, demi coba diktum, momentum, apa momentumnya? Karena negara dalam keadaan bahaya. Diktumnya apa isinya? Bubarkan konstituante, kembali kepada undang-undang, segera bentuk MPRS dan DPAS. Jadi ini langkah yang inkonstitusional dari seorang presiden, karena bukan wewenangnya ya, membubarkan konstituante, memberlakukan undang-undang dasar itu kan wewenang MPR, UUD itu. Dan mengangkat DPR dan MPRS itu kan juga aneh. Soekarno seorang menunjuk orang yang akan mengawasinya itu kan. Tapi itulah sejarah yang kita bisa. Kenapa? Coba lanjutkan. Konsiderannya dan dasar hukumnya. Apa coba konsiderannya? Piagam Jakarta secara menjiwai undang-undang dasar. Nah, ini yang penting ya.
ini bagi umat Islam maupun yang non-Islam mohon untuk dengar peristiwa dekrit ya. Kita mulai berlaku lagi UUD 45 dan Pancasila setelah dekrit presiden. Oleh siapa? Oleh Soekarno. Nah, sebelum Soekarno membuat dekrit, nanya ke semua fraksi yang ada, "Hai kamu PNI, PKI, NU, setuju nggak kita kembali ke Pancasila dan UUD 45 yang asli di tahun 45 ya?" Kan kita diganggu oleh RIS, oleh UUDS kan. Soekarno daripada pasca gagal tidak bisa dapat yang baru, oke kita berlaku lagi ke yang lama, ke yang asli di 45. Oke setuju, kata PNI setuju, NU setuju, PKI setuju. Hei kamu Mas Yumi, kamu kan ngotot yang ingin Islam. Setuju nggak? Tidak, kata Mas Yumi. Kenapa tidak? Saya sebenarnya ingin kembali ke 45, UUD 45 yang sini ya. Tapi dengan catatan ada syarat. Apa syaratnya? Kami ingin Piagam Jakarta ya ini ya, atau syariat Islam menjiwai Undang-Undang 45. Kata Bung Karno, yes, sepakat. Akhirnya Soekarno membuat sebuah konsideran oleh maklumat presiden tentang bahwa Undang-Undang 45 dan Pancasila yang disepakati lagi, yang diberlakukan lagi di tahun 50 itu berdasar pada Piagam Jakarta atau dijiwai oleh Piagam Jakarta. Artinya syariat Islam maupun hukum agama itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Boleh berpolitik, beragama ya, melalui agama. Apakah Islam itu hanya untuk umat Islam? Ya tidak ya. Bagaimana umat yang lain? Ya silakan. Maksudnya kan bagi para pemeluk-pemeluknya, bagi umat Islam yang ingin membuat syariat Islam, ya silakan Anda ikuti syariat Islam, kan gitu maksudnya. Bagi yang lain ya silakan. Makanya kan kita ada syariat lain kan, di Bali ada Hindu misalnya, itu punya, bahkan di Papua ada kota Injil, itu silahkan. Jadi jangan ada lagi yang menjustifikasi seolah-olah kalau Islam dibawa-bawa ke ranah politik, agama itu haram atau anti Pancasila, padahal tidak. Kita pun nanti menikah kalau yang Islam kan atas hukum Islam ya, atau syariat Islam. Apalagi ada undang-undang ekonomi syariah dan sebagainya, itu juga bentuk akomodasi bahwa kita ini boleh untuk agama sebagai sumber dari nilai bernegara ya. Itu ya, karena itu hasil keputusan dekret presiden ya. Tapi kadang-kadang dalam politik berbeda ya. Dan kenapa kuat Soekarno ini? Karena memang didukung oleh tentara, oleh TNI AD ya, oleh Nasution. Nah, Gus Dur tahun 2001 pernah membuat sebuah dekret tapi gagal karena nggak didukung oleh tentara ya. Tapi itu kurang lebih ya. Setelah dekret presiden berarti masuk era baru di dalam sejarah kita, yaitu Orde Lama ya. Pertanyaannya, Soekarno memang mengembalikan lagi Pancasila ke yang aslinya di tahun 45 ya. Dibawa lagi diberlakukan lagi di tahun 59 sampai 66 itu Orde Lama ya, atau demokrasi terpimpin. Tapi sayangnya itu Soekarno malah bukan lagi membuat Pancasila murni dan konsekuen ya, tapi bukan juga malah ngaco di sana ya di tahun 59 sampai 66. Karena muncullah Nasakom ya, dan puncaknya adalah G30 SPKI di tahun 65. Kita lanjut ya di pertemuan yang akan datang untuk membahas Orde Lama, mungkin sampai bab 3 lah. Kita bisa sedikit-sedikit masuk ke bab yang lain. Sekian, mohon maaf ya, ini sudah sangat malam kalau bagi saya ya. Sekian, mohon maaf apabila ada yang tersinggung atau ada yang kurang berkenan. Karena semata-mata ya saya ingin meyakinkan ke Anda bahwa kita ini adalah ya perkuliahan gitu ya. Silakan kita punya pilihan dalam hal-hal lain, ya biarlah itu pilihan yang lain ya. Tapi dalam ranah akademik kita harus lebih bisa objektif dan terbuka ya. Kalau ada argumentasi silakan Anda argumentasikan ya dengan sumber-sumber yang mungkin juga Anda punya sumber yang lebih baik daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.